Andre Onana resmi dipinjam Trabzonspor. Laporte resmi terdaftar di Athletic Club. Thiago Alcantara jadi asisten Hansi Flick. Chelsea didakwa 74 pelanggaran. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Kiper veteran Meksiko, Guillermo Memo Ochoa, resmi bergabung dengan klub Liga Utama Siprus, IEL Limassol, dengan kontrak 1 tahun. Langkah ini diambil untuk memastikan dirinya tetap aktif bermain menjelang Piala Dunia 2026. Ochoa yang telah tampil di 5 Piala Dunia sebelumnya berharap dapat mempertahankan performa dan mendapatkan panggilan kembali ke tim nasional. IEL Limassol menyambut kedatangannya dengan harapan bahwa pengalaman dan kepemimpinannya akan memperkuat skuad mereka. Pelatih timnas Moldova, Sergei Klesenso, mengundurkan diri setelah timnya mengalami kekalahan telak 11-1 dari Norwegia dalam kualifikasi Piala Dunia pekan ini. Kekalahan ini menjadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola Moldova, membuat mereka terpuruk di dasar grup I tanpa poin dari 5 pertandingan dan selisih gol minus 22. Dalam pernyataan resmi, ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dari fans, pemain, staf, dan federasi, serta meminta maaf atas momen-momen kurang menyenangkan selama masa jabatannya. Klub Liga MX Monterrey telah mencapai kesepakatan dengan AEK Athens untuk mendatangkan penyerang Anthony Martial. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, AEK sudah memberikan lampu hijau agar Martial dapat berangkat ke Meksiko untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak. Martial sebenarnya masih memiliki kontrak hingga 30 Juni 2027. Nilai pasarnya diperkirakan sekitar 7,5 juta euro. Musim ini, dia tampil di 23-24 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 9 gol dan menyumbangkan 2 assist. Winger Portugal Jota Silva dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk bergabung dengan Besiktas dari Nottingham Forest. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, kesepakatan ini melibatkan pinjaman dengan biaya sekitar 30 juta euro plus opsi pembelian senilai 17 juta euro yang bisa menjadi wajib jika syarat tertentu terpenuhi. Silva akan segera terbang ke Turki untuk menuntaskan proses negosiasi. Sejak gabung Forest Agustus 2024, ia baru tampil 1 pertandingan musim ini. Transfer ini bisa menjadi langkah penting untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Andre Onana resmi bergabung dengan klub Turki Trabzonspor melalui kesepakatan pinjaman. Dikonfirmasi situs resmi Manchester United, kiper berusia 29 tahun ini akan menghabiskan sisa musim di Turki setelah kehilangan posisi utama di Old Trafford dari Altay Bayindir. Sejak pindah dari Inter pada 2023, Onana telah tampil 102 kali untuk Manchester United dan sukses meraih Piala FA di musim pertamanya. Kesepakatan peminjaman ini tidak memungut biaya dan tanpa opsi pembelian. Namun gajinya hampir 2 kali lipat berkat perjanjian baru yang disepakati kedua pihak. Paul Pogba semakin dekat kembali ke lapangan. Pelatih Monaco Adi Hutter menyatakan bahwa gelandang berusia 32 tahun ini tidak akan tampil sebelum jeda internasional Oktober. Pogba telah menjalani program kebugaran khusus selama 3 bulan untuk memulihkan performa setelah hampir 2 tahun tanpa pertandingan kompetitif. Targetnya kini adalah pertandingan melawan SCO Angers pada 18 Oktober sebagai laga debutnya untuk klub. Sementara itu, Ansu Fati juga mendekati kesepakatan debut. Ia kemungkinan akan ikut tampil dalam pertandingan menghadapi FC Metz. Paris Saint-Germain dikabarkan telah membayar tambahan sebesar 6 juta euro kepada Benfica sebagai bagian dari klausul bonus dalam transfer João Neves. Menurut laporan dari media Portugal O Jogo, kesepakatan awal tahun 2024 menyebut PSG membayar sekitar 60 juta euro tetap dan bonus tambahan 10 juta euro tergantung performa. Neves telah menjadi salah satu pemain penting di tengah PSG. Tambahan pembayaran ini mempertegas bahwa kesuksesan performanya memenuhi syarat-syarat bonus yang disepakati kedua klub. Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, dilaporkan akan tetap memimpin tim dari sisi lapangan meski masih dalam masa pemulihan setelah cedera patah tulang selangka akibat kecelakaan sepeda. Klub mengonfirmasi bahwa Enrique telah menjalani operasi dan mendapatkan perawatan medis darurat. Meski begitu, ia berniat hadir sebanyak mungkin untuk mendampingi latihan dan pertandingan mendatang. Dalam jeda internasional, PSG membangun opsi alternatif bagi Enrique, sebab tim juga akan menghadapi jadwal padat kompetisi Liga dan Eropa. Luis Enrique resmi meraih gelar Manager of the Year di Eropa melalui ajang Onze d'Or 2025, mengungguli Hansi Flick dari Barcelona dan Simone Inzaghi, mantan pelatih Inter Milan, dengan perolehan suara 59%.
Prestasi ini menandai Enrique sebagai pelatih Spanyol kedua yang menjuarai penghargaan bergengsi ini setelah Pep Guardiola musim ini. Enrique sukses membawa Paris Saint-Germain meraih gelar Ligue 1, Coupe de France, dan UEFA Super Cup. Paris Saint-Germain mendapat kabar positif dari kondisi Désiré Doué. Menurut laporan Le Parisiens, gelandang Prancis berusia 20 tahun itu diperkirakan akan pulih tepat sebelum laga penting Liga Champions melawan Barcelona pada 1 Oktober mendatang. Doué kemungkinan sudah bisa dimainkan saat PSG menghadapi Auxerre di Ligue 1 pada 27 September, memberikan dorongan segar bagi skuad Luis Enrique. Kehadirannya di lini tengah diyakini bakal menambah energi dan kedalaman tim, terutama di pertandingan krusial melawan raksasa Spanyol. Genoa secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak kapten sekaligus bek tengah internasional Meksiko, Johan Vázquez, hingga Juni 2028. Pemain berusia 26 tahun ini telah mencatatkan 108 penampilan kompetitif bersama Griffon dan mencetak 6 gol. Vázquez pertama kali bergabung dengan Genoa pada musim panas 2021 melalui situs pinjaman dari Pumas sebelum dipermanenkan pada Januari 2022 dengan biaya 4 juta euro. Pada awal musim ini, ia diangkat menjadi kapten tim. Kenan Yildiz, winger Juventus berkebangsaan Turki, terpilih sebagai Serie A Player of the Month untuk bulan Agustus. Menurut laporan resmi Liga, pada usia 20 tahun, ia tampil dalam 2 laga Serie A dan menyumbang 2 assist. Beberapa pesaing Yildiz dalam nominasi ini adalah Thomas Christensen, Udinese, Scott McTominay, Napoli, Nico Pascomo, Matthias Sol, Roma, dan Marcus Thuram, Inter. Prestasi ini mempertegas pengaruh Yildiz di tim Juve, meski belum banyak tampil. UEFA mengumumkan bahwa komite eksekutif menunda keputusan mengenai rencana pertandingan Serie A antara AC Milan dan Como yang akan digelar di Australia. UEFA menyatakan pentingnya konsultasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk para penggemar, sebelum membuat keputusan akhir. Proses konsultasi ini belum memiliki batas waktu yang jelas. Sementara itu, pertandingan AC Milan versus Como tidak dapat dilaksanakan di San Siro pada Februari 2026. Karena stadion tersebut akan digunakan untuk upacara pembukaan Olimpiade musim dingin Milano Cortina. UEFA resmi mengumumkan bahwa final Liga Champions 2026-2027 akan digelar di Estadio Metropolitano, markas Atletico Madrid pada 5 Juni 2027. Keputusan ini diumumkan setelah pertemuan komite eksekutif UEFA. Stadion berkapasitas 70.692 penonton ini sebelumnya menjadi tuan rumah final 2018-2019, di mana Liverpool mengalahkan Tottenham 2-0. Sebelumnya, San Siro di Milan direncanakan menjadi tuan rumah, namun gagal memenuhi standar UEFA. Final Liga Champions Wanita 2027 akan digelar di Stadion Nasional Warsawa, Polandia. Atletico Madrid menerima kabar buruk setelah gelandang anyar mereka, Thiago Almada, dipastikan absen selama 4 pekan akibat cedera otot. Pemain asal Argentina berusia 24 tahun ini mengalami cedera saat membela tim nasional, dan setelah kembali ke Madrid, hasil pemeriksaan medis mengonfirmasi adanya masalah pada kaki kanannya. Akibatnya, Almada dipastikan absen dalam laga pembukaan Liga Champions melawan Liverpool di Anfield pada 17 September, serta derby Madrid melawan Real Madrid pada 27 September. Aymeric Laporte akhirnya resmi ke Athletic Club setelah proses transfer yang penuh tantangan. FIFA memberikan izin kepada Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF untuk mengajukan sertifikat transfer internasional ITC dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi menyusul persetujuan dokumen yang sebelumnya tertunda. Awalnya, pendaftaran ditolak pada 2 September karena keterlambatan dokumen dari klub Al Nassr. Namun, setelah tinjauan lebih lanjut, Athletic Club dinyatakan telah mengajukan dokumen tepat waktu, sementara keterlambatan berasal dari pihak Al Nassr. Barcelona resmi mengumumkan bahwa Thiago Alcantara telah bergabung ke dalam staf pelatih tim utama sebagai asisten Hansi Flick. Pada hari pertama, ia langsung ikut terjun ke lapangan untuk membantu menyusun taktik dan mempersiapkan sesi latihan sehari-hari. Thiago, mantan akademi La Masia, dikenal luas karena pengalaman dan pemahamannya akan budaya klub. Klub berharap kehadirannya dapat memperkuat komunikasi antara pemain dan staf, serta memberikan insight baru dalam persiapan menjelang laga-laga di La Liga dan Liga Champions. FC Barcelona telah memulai pembicaraan perpanjangan kontrak dengan bek tengah Eric Garcia yang kontraknya saat ini berlaku hingga 2026. Pemain berusia 24 tahun asal Spanyol ini mengonfirmasi kabar tersebut dalam wawancara dengan Gigantes FC, menyatakan, "Kami telah memulai pembicaraan tentang pembaruan." Pelatih kepala Barcelona Hansi Flick menghargai fleksibilitas Garcia yang dapat bermain sebagai bek tengah
bek kanan maupun bek kiri, Garcia telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang dapat diandalkan dalam berbagai posisi, menjadikannya aset berharga bagi tim. Lamine Yamal mendapatkan penghargaan La Liga Player of the Season dari komunitas pengguna Transfermarkt setelah musim luar biasa bersama FC Barcelona. Remaja berusia 18 tahun ini tampil gemilang dengan mencetak 18 gol dan memberikan 25 assist dalam 55 pertandingan di semua kompetisi. Ia meraih 42,2% suara atas Rafinha dan Kylian Mbappe yang menempati posisi kedua dan ketiga. Penghargaan dari Transfermarkt menegaskan bahwa Yamal kini sudah menjadi bintang muda paling menonjol di kancah sepak bola Eropa. Rencana Barcelona dan Villarreal untuk menggelar laga La Liga di Miami pada 20 Desember 2025 ditunda oleh UEFA. Menurut laporan Diario AS, Komite Eksekutif UEFA telah meninjau proposal dari RFIF dan La Liga, namun memutuskan untuk menunda keputusan sambil melakukan konsultasi lebih lanjut. UEFA menekankan pentingnya mempertimbangkan semua pemangku kepentingan sebelum memberikan persetujuan, meskipun FIFA telah memberikan dasar hukum untuk pertandingan internasional di luar negeri pada 2024. Proyek ini masih memerlukan otoritas resmi dari FIFA. Real Madrid berpotensi kehilangan Franco Mastantuono dalam 7 pertandingan jika Argentina membawanya ke Piala Dunia U20 yang digelar 27 September sampai 19 Oktober di Chile, menurut laporan Madrid Universal yang mengutip El Chiringuito TV. Argentina tergabung di grup D bersama Italia, Australia, dan Kuba dan akan menghadapi Kuba pada 20 September. Namun, keputusan akhir ada di tangan Real Madrid. Apakah mereka akan melepas sang remaja atau mempertahankannya untuk skuad Xabi Alonso? Real Oviedo secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada Real Madrid dan pemain Kylian Mbappe menyusul insiden pelecehan rasial yang terjadi dalam pertandingan La Liga pada 24 Agustus. Klub menyatakan mengancam keras segala bentuk kekerasan, rasisme, xenofobia, dan intoleransi dalam olahraga dan akan mengambil tindakan tegas guna memberantas sikap tersebut di stadion mereka. Seorang supporter telah ditangkap oleh pihak polisi setelah dianalisis dari gambar dan video yang tersebar melakukan penggambaran monyet serta suara menirukan setelah gol Mbappe. David Brooks resmi memperpanjang kontraknya dengan AFC Bournemouth hingga 2029. Mengakhiri spekulasi masa depannya, pemain sayap asal Wales ini telah membela Bournemouth sejak 2018, menyumbang 22 gol dari 151 penampilan pada musim ini. Brooks telah mencatatkan 1 assist dalam 4 pertandingan. Kembalinya ia ke lapangan setelah sembuh dari kanker Hodgkin pada 2022 menjadi inspirasi bagi banyak orang. CEO Bournemouth, Neil Blanc, menyatakan bahwa Brooks adalah bagian integral dari tim dan klub sangat senang dengan kesepakatan baru ini. Arsenal dilaporkan telah mengajukan tawaran kontrak baru berdurasi 5 tahun kepada William Saliba sebagai upaya mempertahankan bek tengahnya sampai tahun 2030 dan mencegah klub-klub besar Eropa seperti Real Madrid merekrutnya. Kontrak Saliba saat ini berlaku hingga 2027 dan klub London Utara tersebut tak ingin membiarkannya memasuki tahun terakhir kontrak tanpa perpanjangan. Bek asal Prancis itu sedang cedera pergelangan kaki, namun diperkirakan akan kembali ke lapangan dalam beberapa pekan mendatang. Florian Wirtz resmi bergabung ke Liverpool dari Bayer Leverkusen dengan biaya tetap 100 juta pound sterling ditambah bonus potensial 16 juta pound sterling jika Liverpool mampu meraih 4 gelar Premier League atau Champions League selama masa kontraknya. Paul Joyce dari The Times menyebut bahwa add-on tersebut hanya aktif bila syarat prestasi klub terpenuhi. Wirtz sudah tampil dalam beberapa laga awal dan menunjukkan potensi sebagai pengatur permainan, tetapi tugas besar menanti agar bonus tersebut bisa dicairkan. Tyrell Malaysia menolak tawaran pinjaman dari klub Turki Eyüpspor meskipun Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan pihak klub. Menurut laporan dari PT Hall, Malaysia tidak antusias dengan langkah tersebut dan lebih memilih bertahan di Old Trafford. Padahal tawaran ini datang setelah rencana peminjaman ke LC di La Liga gagal karena ketidaksepakatan mengenai klausul pembelian. Kontrak Malaysia dengan United akan berakhir musim panas mendatang dan jika tidak ada kesepakatan baru, ia berpotensi hengkang secara gratis. Chelsea FC kini menghadapi 74 tuduhan pelanggaran dari The Football Association FA terkait aturan agen, perantara, dan investasi pihak ketiga dalam pemain. Tuduhan tersebut mencakup periode 2009 sampai 2022 dengan sebagian besar pelanggaran yang disebut terjadi antara musim 2010-2011 dan 2015-2016 saat Roman Abramovich masih pemilik klub. Pemilik saat ini, konsorsium yang dipimpin oleh Todd Boehly dan Clear Lake Capital,
mengaku memahami masalah tersebut melalui proses due diligence saat mengambil alih klub pada Mei 2022 dan segera melaporkan ke pihak FA. Chelsea telah didakwa 74 pelanggaran oleh Football Association (FA). Klub menyatakan bahwa semua temuan ini dilaporkan sendiri oleh pemilik baru pada 2022 dan mereka telah bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan FA. Chelsea optimis sanksi yang akan dijatuhkan hanya berupa denda finansial, bukan pengurangan poin atau larangan transfer. Sebagaimana kesepakatan serupa yang dilakukan dengan UEFA tahun 2023, klub diberikan waktu hingga 19 September 2025 untuk memberikan jawaban atas seluruh dakwaan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.